Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video presentasi kami yang berjudul Ulama-ulama penyebar agama Islam di kawasan Melayu. Perkenalkan, nama saya Amanda Febri Astuti, NIM 501200017. Saya Diva Resdianti dengan NIM 501200022. Saya Putri Marhamah dengan NIM 501200015. Saya Riani Asdianti dengan NIM 501200068. Nama saya Suci Ramadanti dengan NIM 501200016. Nama saya Baby Aulia Widianto dengan NIM 501200003. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan ulama yang memainkan peran penting dalam membentuk kebudayaan, pemikiran dan praktek keagamaan kaum muslim Melayu Indonesia pada paruh pertama abad ke-17. Pengaruh Hamzah Fansuri diantaranya terlihat dalam penyebaran ajaran wujudiyah. Fansuri tidak hanya dikenal dengan faham wujudiyahnya, bahkan dia dikenal sebagai tokoh pembaruan pada masanya. Hamzah Fansuri telah melakukan pembaruan terhadap perkembangan kebudayaan Islam, khususnya di bidang kerohanian, filsafat, keilmuan, sastra, dan bahasa. Karya dari Hamzah Fansuri yaitu berupa puisi dan prosa. Puisi syair Hamzah Fansuri terdiri atas 13-21 bait. Dari segi tema, setiap syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri membahas salah satu aspek tasawuf yang dianut oleh sang penyair itu. Etio menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri memperkenalkan individualitas, hal yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Puisi yang dikarang oleh Hamzah Fansuri berupa syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung punggu, dan syair sidang fakir. Sedangkan prosa yang dikarang olehnya adalah Asrar al-Arifin, Syarab al-Syikin, Kitab al-Muntahi, atau Zinat al-Muwahhidin. Selanjutnya Syamsuddin al-Sumatrani. Syekh Syamsuddin Sumatrani yang merupakan murid dan sahabat terpenting dari Hamzah Fansuri. Dia hidup diperkirakan sekitar tahun 1575 hingga tahun 1630 Masehi. Syamsuddin Sumatrani bukan saja mengembangkan dan menyebarluaskannya di lingkungan istana dan masyarakat luas, tetapi dia juga memberikan warna baru terhadap wujudiyah yang dikenal dengan paham martabat 7. Pengajaran Syamsuddin Sumatrani tentang Tuhan dengan cara paham wahdat al-wujud dapat dikenal dari pembicaraan tentang maksud kalimat secara harfiah. Tauhid la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Karya tulis Syamsuddin al-Sumatrani. Di antara karya tulis Syamsuddin al-Sumatrani yang dapat dijumpai adalah sebagai berikut. 1. Thoriq al-Salikin berbahasa Melayu. 2. Jauhar al-Haqa'iq merupakan karyanya yang paling lengkap yang telah disunting oleh Fahmi Wenhus berbahasa Arab. 3. Risalah Tubayin Mulahadan al-Muwahhidin wa al-Muhidin fi Allah. 4. Mir'ah al-Mu'minin berbahasa Melayu. 5. Nur al-Daqai sebagian berbahasa Arab dan sebagian berbahasa Melayu. Nurudi Ar-Raniri. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hanif Al-Raniri Al-Quraisy Al-Syafi'i. Ia adalah ulama India yang berketurunan Arab.
Pada tahun 1621, Nuruddin Al-Raniri menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Selama Tanah Suci, ia berkenalan dengan para ulama yang berasal dari Aceh dan belajar bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Setelah beberapa waktu berdomisili di Tanah Suci, ia pun kembali lagi ke tanah airnya di Rander. Karena kondisi yang tidak mendukung untuk perkembangan karir dan keilmuannya itu, akhirnya ia memutuskan untuk pergi menuju kerajaan Pahang yang pada saat itu telah dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat itu, kedatangannya belum mendapatkan restu dari raja yang berkuasa yaitu Sultan Iskandar Muda. Karena ia belum bisa diterima di istana, maka ia transit lagi untuk sementara waktu di Pahang. Selama di Pahang, ia sudah mulai mengembangkan karirnya sebagai ilmuwan dengan mulai menulis karya-karya intelektualnya dalam bahasa Melayu. Setelah Sultan Iskandar Muda mangkat, Sultan Iskandar Sani naik tahta menggantikan ayah mertuanya, dan ia pun melakukan perombakan susunan kabinetnya di istana. Pada saat inilah Nuruddin Al-Raniri mendapatkan kesempatan emas untuk bisa masuk ke dalam kabinet dan Sultan Iskandar Sani sebagai qadhi di istana. Al-Raniri juga dikenal sebagai ulama yang berjasa dalam menyebarluaskan bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara. Kitab-kitab beliau ditulis dalam bahasa Melayu dan sangat populer serta dikenal luas oleh umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Karya-karyanya ini telah membuat bahasa Melayu semakin populer dan tersebar luas sebagai lingua franca serta menjadi bahasa Islam kedua setelah bahasa Arab. Beberapa hasil karya Nuruddin Al-Raniri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Lathaif al-Asrar atau kehalusan rahasia. Yang kedua, Nubzah fi Da'wa Az-Zilma As-Sahibah. Yang ketiga, Asrar al-Insan fi Ma'arifat Ar-Ruh wa Ar-Rahman atau rahasia manusia dalam mengetahui roh dan Tuhan. Yang keempat, Fil Az-Zilm atau menguraikan perkataan zil. Yang kelima, Al-Hayat li Ahal Al-Mamat atau air kehidupan bagi orang yang mati.